Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan kita boleh renungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 2 ayat 1-6 bersama. Saudara, Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak Daud dan dia meminta hikmat kepada Allah. Dan Allah memberikan dia hikmat dan dia menulis 3.000 Amsal yang menjadi berkat bagi tubuh Kristus di sepanjang sejarah dan umat Israel. Saudara, salah satu tema di Amsal adalah supaya kita mendapatkan hikmat dan jalur yang benar. Supaya kita menemukan pengenalan akan Allah yang memimpin kita kepada jalur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali tema dari jalur yang benar connected seperti di pasal 2 ini tentang perlindungan Allah, jalan hikmat yang membawa kita di dalam perlindungan Allah, yang membawa kita di dalam relasi yang erat dengan Allah dan berkat dalam relasi dengan sesama manusia. Mari kita lihat bersama-sama saudara di Amsal 2 ayat 1-6. Buka dengan kata, "Hai anakku." Satu hal yang kita harus ingat saudara adalah bapak-bapak Yahudi diajarkan untuk mengajarkan anak-anak jalan hikmat dari firman Allah. Dan ini ditulis oleh Raja Salomo. Tapi bagi kita sebagai tubuh Kristus, kita terapkan bahwa Allah adalah Bapa kita. Dan pendekatan kita kepada firman Allah, bahwa firman Allah adalah surat cinta dari Allah kepada setiap kita sebagai anaknya. Dia lanjut dengan ayat 1b-4 yang berkata demikian. "Jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau cenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam." Saudara, di bagian pertama ini adalah ajakan bagi setiap kita, supaya kita mengenal dan mengikuti instruksi hikmat dari Allah bagi setiap kita. Saudara tahu nggak bahwa untuk mengejar Allah, mengenal Allah dan jalan hikmat ini, ada bagian kita. Kita diajak dengan 8 kata kerja, yaitu menerima, menyimpan, memperhatikan, mencenderungkan, berseru, menunjukkan suara, mencari, dan juga mengejar. Saudara, ini adalah kondisi bagi saudara yang ingin relasi yang lebih dekat dengan Allah, yaitu mengikuti jalan hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, ini adalah bagian penting yang kita harus memahami adalah bahwa Allah ingin kita mencari Dia. Walaupun Allah terlebih dahulu mencari kita, namun dalam perjalanan iman kita seringkali menyimpan. Itulah sebabnya Allah mengajak kita untuk semakin mengenal Dia dan ikut jalan hikmat. Kita harus mencari Dia, memiliki telinga yang mendengar, hati yang cenderung mengejar Dia. Di sini dikatakan kita mencari, mengejar seperti harta karung yang kita telah menemukan, seperti seorang yang mencari emas ya. Dulu saya ada teman yang jemaat gereja di California. Dulu dia adalah miner ya. Dia mencari emas di pegunungan di California. Tapi katanya ada suatu saat dia sadar bahwa emasnya ada di dalam firman Allah, bukan di dalam hal-hal duniawi. Nah, pertanyaan bagi setiap kita saudara, sejauh mana kita menganggap firman Allah sebagai prioritas atau harta karung? Atau apakah Alkitab fisik kita menumpukan debu dan kita hanya belajar firman Tuhan di hari Minggu saat ikut ibadah saudara? Sayang sekali bahwa hari ini segala sesuatu serba instan. Dengan gadget teknologi, malah kita terbawa dengan distraction dari gadget saat renungkan firman Tuhan di aplikasi. Itulah sebabnya sangat baik kalau kita memakai Alkitab fisik, membawa ke tempat yang di mana kita saat teduh pribadi dan connected sama Tuhan. Disitulah kita akan menemukan Allah saat kita mencari Dia seperti di 8 kata kerja di sini.
Saya ingat dulu saya sering main surfing di California, tapi saat saya mulai ke STT dan diutus ke Indonesia, saya semakin menemukan harta karun di dalam firman Allah yang memuaskan saya lebih dari apapun di dunia ini. Firman Tuhan berkata, saudara, Yesus Kristus adalah personifikasi hikmat di Amsal 8. Bahwa di dalam Dia, menurut Kolose 2:3, tersembunyi segala harta dan hikmat. Dan betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Saudara, Allah ingin kita mencari dan menemukan Dia. Ini adalah pencapaian terbesar manusia, adalah mencari dan menemukan Dia. Dan juga ini menjauhkan kita dari segala jerat yang ada di dunia ini, yang akan membawa kita jauh dari Allah. Di bagian kedua dikatakan, saudara, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya dan pengetahuan dan kepandaian. Saudara, jika kita mencari, kita akan menemukan. Jika kita minta, Allah akan berikan. Itulah sebabnya dikata maka. Saudara, janji Allah akan tergenapi. Bahwa Allah akan memuaskan hati dengan hikmat kekayaan dari Yesus Kristus. Karena Dia telah mati dan bangkit dan memberi kemenangan kepada kita. Dan sekarang Dia diam di dalam hati kita secara permanen, saudara. Dia adalah harta terbesar, Yesus Kristus. Atau Dia adalah hikmat sendiri, yaitu firman Allah. Di momen pandemi ini, saya mau ajak saudara untuk renungkan betapa besar kasih Kristus bagimu dan betapa kaya apa yang kita mendapatkan dari mendalami, mencari Dia di dalam firman Allah. Ini adalah hidup yang paling indah, dekat dan dipuaskan oleh hikmat dan mengikuti rencananya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan memuaskan kami. Terima kasih kepada Yesus Kristus yang adalah hikmat. Dan melalui firman Allah kami menemukan pengenalan akan Allah dan jalan Allah yang Allah telah menentukan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu menguatkan kami di masa pandemi ini untuk semakin mengenal Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.